Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu di pertemuan 9, setengah semester lagi akan mengakhiri di semester 5 ya. Yang akan kita bahas setelah sebelumnya membahas mengenai beberapa konsep dari ekonomi manajerial, teori dasarnya, kemudian ada analisisnya, kemudian yang akan dibahas berikutnya adalah mengenai ekonomi manajerial dalam perekonomian global. Ya, di sini yang kita bahas adalah bagaimana nanti pengertian fungsi sistematika ekonomi manajerial, di mana tujuan organisasi atau bisa ke perusahaan atau usaha itu yang pertama pasti untuk meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan pangsa pasar atau market share, meningkatkan keuntungan, memaksimumkan keuntungan, dan mengurangi biaya. Yang pertama, kita lihat dari produktivitas dulu, atau productivity, di mana productivity ratio itu diperoleh dari output dibagi dengan input, di mana output yang dihasilkan itu dibagi dengan input yang digunakan. Input di sini bisa manusianya, bisa mesinnya, bisa keuangannya dan sebagainya, itu input. Jadi disebut produktivitas kerja jika outputnya lebih tinggi daripada input yang digunakan ya. Itu sudah dipelajari di semester sebelumnya. Kemudian market share-nya. Mungkin ini untuk orang yang manajemen pasti tahu. Ini ada 4 market share itu ada 4 level. Ada market niche, market follower, challenger, sama leader. Harapan sebuah perusahaan pasti menginginkan untuk berada pada leader market. Ya. Kalau kita ambil contoh, misalkan ini ada analisis survei dari penjualan smartphone. Ada 5 perusahaan besar yang sekarang memang merajai pasar. Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi, Realme, dan yang lainnya. Ini ada dari mulai 2019, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Kemudian di 2020 kuartal 1, ya ini datanya baru sampai 2020 kuartal 1, di mana bisa kita lihat di 2009 kuartal 1 itu paling tinggi dipegang oleh Samsung. Tapi untuk yang sekarang di kuartal 1 bukan Samsung yang megang, tapi dipegang oleh Vivo, paling tinggi penjualannya. Nah, ini fluktuatif ya. Karena untuk penjualan handphone itu sebenarnya merek-merek handphone yang ini rata-rata memang tidak berbeda jauh, dengan fitur, spesifikasi semuanya hampir sama, tinggal gimana konsumen memilihnya di mana ya. Kemudian cara memaksimumkan laba. Maksimum laba itu sudah secara hitungannya itu sudah ada di teori biaya produksi. Di mikro juga sudah ada, di mana maksimum laba itu diperoleh ketika yang pertama, maksimal produksinya, marginal production-nya itu sama dengan 0. Artinya ketika tidak ada lagi kenaikan, maka yang sebelumnya itu adalah maksimal produksi. Kemudian yang kedua, maksimal penerimaan atau penjualan yang maksimal, yaitu kondisi di mana penambahan penjualan tidak sama dengan 0, berarti itu sudah mengalami maksimal penjualan. Kemudian maksimal biaya juga sama, marginal cost sama dengan 0, dan marginal average cost. Selanjutnya, bagaimana peran ekonomi manajerial dan pengambilan keputusan. Nah, di sini yang seperti yang kita bahas, bahwa ekonomi manajerial itu adalah intinya mengenai teori keputusan. Jadi, keputusan harga, keputusan bagaimana mengeluarkan produk, sebagai konsumen akan membeli atau kita sebagai produsen akan membeli produk dari yang lain kemudian kita jual kembali, atau kita membuat produk kemudian yang kita menjual sendiri. Teknik produksinya seperti apa, media periklanannya mau melalui apa, penerimaan pelatihan kerjanya seperti apa, investasi dan pendanaannya dari mana. Itu keputusan-keputusan ya. Kalau investasi dan pendanaan itu lebih ke manajemen keuangan, itu sudah dipelajari dari sumber dana. Kemudian intinya nanti ekonomi manajerial ini adalah untuk pemecahan masalah-masalah secara keputusan manajerial. Dan akan kita pelajari yang sekarang yaitu mengenai optimalisasi.
Jadi tujuan perusahaan itu bukan cuma untuk memaksimalkan, tapi untuk mengoptimalkan. Optimalkan di sini yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang ada sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk menghasilkan output atau hasil yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, ya. Optimalisasi. Teknik optimalisasi dan instrumen baru manajemennya yaitu metode teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada optimasi ekonomi, teknik diferensial, dan programasi matematis. Yang akan kita belajar sekarang yaitu nomor 1 ya, teknik optimasi ekonomi. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ada bentuk-bentuk hubungan ekonomi, hubungan total, rata-rata, analisis, turunan, dengan kalkulus, multivariat, terkendala, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Ini juga sudah pernah dibahas di teori biaya produksi. Ini tinggal dihitung saja. Average cost dari total cost dibagi Q, berarti 140 dibagi 1, 160 bagi 2, dan selanjutnya. Kalau marginal cost berarti perubahan, tinggal perubahan TC dibagi perubahan Q. 20 ke 140 berarti 120 dibagi dengan Q-nya semuanya berubahnya 1. Jadi 20 ke 140 adalah turun 120 berubahnya. Kemudian 140 ke 160, naik ya, maaf. Tadi 20 ke 140 berarti 120. 140 ke 160 berarti 20 dan seterusnya. Kalau dibuatin kurva berarti kurang lebih seperti ini. Ini sudah ya. Kemudian pemaksiman keuntungan. Nah, pemaksiman keuntungan ini kita melihat pada jumlah berapa yang terjual itu keuntungan kita paling tinggi. Nah, di sini berarti contoh misalnya ya, ini yang paling tinggi kita jual jika kita menjual sebanyak 3 unit. Ini misalnya kurvanya. Selanjutnya konsep turunan, konsep derivatif, di mana nanti ada perubahan dari Y dengan perubahan dari X ya, delta X dibagi delta X. Di sini aturan turunannya Y sama dengan fungsi X sama dengan A. Turunannya adalah Y dibagi dx sama dengan 0. Kayak kita lihat contohnya aja ya, biar mudah. Nah, ini kita lihat contohnya, misalnya kita punya contoh Y sama dengan 4X min 2. Berarti 4-nya itu adalah nilai A, dan 2-nya itu, pangkat 2-nya itu berarti nilai B. Nah, cara mencarinya nanti berarti B-nya dikali sama A ya kalau turunan. Berarti bisa kita lihat seperti ini. 2-nya itu berarti B kan? Sini 2-nya B berarti 2 dikali 4 di X. B min 1 berarti pangkat 2-nya min 1. Maka turunannya yaitu 8X. X-nya ini adalah pangkat 1 tapi tidak perlu ditulis ya. Nah, ini kalau turunan pertamanya dari Y sama dengan 4X pangkat 2 yaitu Y sama dengan 8X. Nah, gimana kalau turunan kedua? Turunan kedua berarti sama. Pangkatnya 1 berarti 1 dikali 8. Berarti turunannya adalah 8. X-nya habis kan, 1 dikurang 1 jadi 0. Jadi hanya 8 saja. Turunan keempat berarti 0. Tidak ada, habis ya. Optimalisasi terkendala, upaya memaksimumkan dan meminimumkan fungsinya. Kita lihat yang pertama caranya adalah nanti ada substitusi, ada Lagrange dengan bantuan lambda, ada programming linear dan non-linear. Ini yang instrumen manajemennya. Jadi silakan dibaca di bukunya yang sudah punya buku. Selanjutnya ini teknik optimasi. Kita masuk ke hitungan ya, teknik optimasi dalam metode model ekonomi. Jangan lupa Q berarti jumlah barang itu sama dengan F itu yang mempengaruhi jumlah barang yang terjual itu dipengaruhi oleh harga. Atau sebaliknya, harga itu dipengaruhi oleh jumlah barang yang terjual. Jadi jumlah barang yang kita jual itu, kita misalnya penjual, jumlah barang yang kita jual itu, yang terjual itu dipengaruhi oleh harga yang kita tentukan. Dan kemudian kita juga bisa menentukan harga tergantung dari berapa jumlah barang yang terjual. Nah, itu ya. TR. Jadi optimalisasi ini untuk penentuan ini adalah untuk memberikan keputusan berapa harga yang ditentukan, kemudian berapa barang yang terjual. Nanti akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum.
Itu akhirnya. Nah, kemudian nanti ada biaya juga ya. Nanti bisa menentukan keuntungan. TR itu diperoleh dari harga dikali Q, tadi seperti yang sudah saya sampaikan. AR, average revenue dari TR dibagi Q, dan MR berarti untuk mencari optimalnya, optimal penjualan, yaitu dari turunan dari TR dibagi Q turunannya. Nah, misalnya di sini ada fungsi Q sama dengan 200 min 5P. Fungsinya dari mana? Ini ceritanya ya. Nah, di sini ini ada P, misalnya P-nya adalah P-nya dari 0 intervalnya 10 10 10 ya. 0, 10, 20, 30, 40. Nah, kita masukin ke nilai Q untuk memperoleh berapa Q-nya. Misalnya saya ambil contoh yang 10 dulu, harganya 10. Kalau harganya 10 berarti bisa terjual berapa? Tinggal dimasukin ke fungsinya aja. 200 min 5 dikali P-nya 10. Berarti 150. Nah, berarti kalau kita jual dengan harga 10, maka yang terjual adalah sebanyak 150 unit. Nah, kalau kita jual dengan harga 40, ternyata nggak ada yang beli. Nah, gitu ya. Perumpamannya seperti itu. Oke, untuk AR dan lain-lain tinggal dihitung saja seperti biasa. Selanjutnya kita hitung TR optimal. Ini misalnya ada fungsi P, fungsi harga 50.000 min 20 Q. Ya, ingat Q itu jumlah yang terjual itu dipengaruhi oleh harga. Kemudian harga itu juga dipengaruhi oleh jumlah barang yang kita jual. TR dari P dikali Q, berarti sekarang kita mencari penjualan yang optimal. Itu harganya berapa, kita menentukan harga berapa, kemudian jumlah produk yang dijualnya berapa. Nah, itu adalah menunjukkan penjualan yang optimal. Nah, kita masukkan sekarang langsung ke TR, maka TR sama dengan 50.000 min 20 Q kali Q, karena P-nya itu yang di dalam kurung adalah nilai P, kemudian kita belum dapat nilai Q. Dimasukkan, maka fungsi TR-nya adalah 50.000 Q, 50.000 dikali Q, 20 Q dikali Q. Jadi fungsi TR-nya 50.000 Q min 20 Q kuadrat. Nah, ingat optimalisasi itu tadi ada maksimal keuntungan itu diperoleh dari MR. MR sama dengan 0. Maka MR di sini diperoleh dari TR turunan. Jadi optimalisasi itu diperoleh dari MR. Nah, MR itu dari TR turunan. Berarti kita harus menurunkan dari fungsi TR. MR sama dengan TR turunan. MR sama dengan 0. Ya, optimalnya. Maka turunan dari TR 50.000 Q min 20 Q kuadrat adalah 50.000 min 40 Q. Tadi yang sudah kita bahas di konsep turunan. Q-nya itu adalah pangkat 1. Ya, satunya itu berarti nilai B. Ya, B berarti 1 dikali 50.000 berarti 50.000. Kemudian Q-nya kan pangkat 1, 1 dikurangi 1 berarti habis. Maka turunan dari 50.000 Q adalah 50.000. Kemudian turunan dari 20 Q kuadrat itu 2 dikali 20, 40. Kemudian 2 dikurangi 1. Ya, pangkat 2 dikurangi 1, maka pangkat 1. Maka turunan dari 20 Q adalah 40 Q. Sekarang berarti kita bisa mencari nilai Q-nya. Q sama dengan 50.000 dibagi 40. Maka nilai jumlah yang terjualnya itu adalah sebanyak 1.250 unit. Nah, sekarang kita tentukan harganya. Dari mana? Dari fungsi harga yang atas. Nah, ini P sama dengan 50.000 min 20 Q. Kita langsung masukkan saja angkanya. Q-nya tadi udah dapat 1.250. Kita tinggal masukkan, kita hitung. Maka harga yang kita tentukan adalah 25.000 dari fungsi ini. Nah, harganya 25.000, jumlah barang yang terjualnya 1.250. Maka TR-nya berapa? Sebenarnya kalau langsung dihitung juga nggak apa-apa sih. Langsung dihitung P dikali Q, berarti 25.000 dikali 1.250. Nanti hasilnya akan sama seperti kita pakai fungsi TR. Nah, tapi itu kan kalau misalnya berkali-kali, kalau misalnya berapa tiba-tiba kita pakai yang fungsi berapa, itu kan akan lama ya. Makanya ini pakai fungsi. Ya, maka di sini kita masukkan angkanya 50.000 Q min 20 Q kuadrat.
Kita masukkan angkanya 50.000 dikali ini 1250 dikurangi 20 dikali 1250 pangkat 2. Maka nilainya adalah 52.500.000 dikurangi 31.200.000. Maka nilainya yaitu penjualannya adalah 31.250.000. Nah, kalau kita kalikan 25.000 dikali 1250 juga hasilnya nanti dapat 31.250. Tapi fungsi ini adalah untuk mempermudah ketika kita menghitung. Kalau kita ngitungnya satu-satu itu bakal lama. Produknya mending kalau cuma ada berapa ratus, tapi kalau sampai jutaan jumlah produknya itu kan membutuhkan waktu. Maka fungsi ini adalah untuk mempermudah. Jadi kita menentukan harga berapa, jumlah barang yang terjualnya berapa. Nah, itu adalah menghasilkan penjualan yang paling optimal. Oke, selanjutnya ini contoh yang kedua itu sama seperti yang ini. Ini untuk penambahan materi saja ya. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai optimalisasi penjualan yang optimal. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya untuk penentuan kasus. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.